Mereka bilang cinta itu buta, tapi bagi sebagian orang, cinta memiliki label harga yang sangat mahal. Di tengah hiruk-pikuk pasar malam kota Beijing yang gemerlap, Jian, seorang pemuda yang sehari-hari dikenal sebagai penjual bakpao pinggir jalan, harus menelan pil pahit kehidupan. Tunangannya, wanita yang ia cintai dengan tulus selama 3 tahun, kini berdiri di hadapannya bukan untuk membeli dagangannya, melainkan untuk menginjak harga dirinya. Dengan tawa yang menyayat hati, wanita itu merangkul seorang tuan muda kaya raya, memamerkan tas bermerek yang baru saja dibelikan, tepat di depan gerobak Jian yang penuh uap panas. Jian hanya bisa menunduk, menyembunyikan kilatan mata yang menyimpan rahasia besar, membiarkan hinaan itu merasuk ke dalam jiwanya. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya pemuda penjual bakpao ini. Di balik pakaian lusuh dan aroma tepung yang melekat di tubuhnya, mengalir darah naga, darah keluarga kerajaan korporat terbesar di Asia. Ini adalah ujian terakhir dari sang kakek, pemilik Jian Corp, untuk melihat apakah ada ketulusan di dunia yang penuh kepalsuan ini. Jian sengaja menyamar menjadi gembel, menanggalkan gelar pangeran bisnisnya, hanya untuk mencari satu wanita yang akan mencintainya apa adanya. Namun malam ini, cincin giok pusaka keluarga di tangannya terasa sangat berat. Cincin yang seharusnya ia sematkan di jari manis tunangannya, kini hanya menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Kesabaran Jian diuji hingga batas maksimal ketika wanita itu melakukan hal yang tak terbayangkan. Karena merasa malu pernah berhubungan dengan seorang pedagang kaki lima, ia menendang sumber mata pencaharian Jian hingga hancur berantakan di aspal yang dingin. Bakpao-bakpao yang dibuat Jian dengan keringat dan kerja keras, kini terinjak oleh sepatu hak tinggi seharga jutaan yuan. Pria kaya di sebelahnya tertawa lepas, melemparkan uang kertas ke wajah Jian seolah ia adalah pengemis hina. "Ambil uang ini dan enyahlah dari hidupku, dasar sampah miskin," ucap wanita itu tanpa belas kasihan. Jian tidak melawan, ia hanya mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih, merekam setiap detik penghinaan ini dalam ingatannya. Ironi nasib mulai bermain. Keesokan harinya, seluruh kota gempar dengan berita kembalinya Pangeran Jian Corp yang misterius. Sebuah pesta penyambutan super mewah akan digelar di Hotel Bintang 7. Wanita itu, yang baru saja mencampakkan Jian si penjual bakpao, berteriak kegiranan saat menerima undangan emas tersebut. Ia bermimpi akan menggoda sang pangeran misterius menjadi istri CEO nomor 1, tanpa menyadari bahwa undangan itu sebenarnya adalah tiket menuju kehancurannya sendiri. Ia meninggalkan Jian di pinggir jalan, yakin bahwa ia telah membuang batu kerikil demi mendapatkan berlian, padahal ia baru saja membuang berlian demi pecahan kaca. Masa penyamaran telah berakhir. Di penthouse lantai teratas gedung tertinggi di kota, si gembel telah mati. Yang berdiri di sana sekarang adalah tuan muda Jian yang asli. Tidak ada lagi noda tepung. Tidak ada lagi pakaian compang-camping. Setelan jas seharga 1 unit apartemen kini membalut tubuh atletisnya. Para pelayan menunduk hormat, gemetar melihat aura dingin yang memancar dari majikan mereka. Jian menatap pantulan dirinya di cermin, bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketenangan yang mematikan. Malam ini bukan sekadar pesta dansa. Malam ini adalah pengadilan bagi mereka yang menilai manusia hanya dari kemasannya. Ballroom hotel telah disulap menjadi istana modern. Kaum elit, selebriti, dan taipan bisnis berkumpul di bawah cahaya lampu kristal. Di tengah kerumunan itu, mantan tunangan Jian berdiri seperti ratu pesta, membual kepada semua orang tentang bagaimana ia menendang mantan pacarnya yang miskin demi mengejar cinta Pangeran Jian Corp.
Ia merasa dunia ada di genggamannya. Ia tidak tahu bahwa setiap pasang mata para pelayan di ruangan itu menatapnya dengan rasa kasihan. Musik orkestra berhenti, lampu utama meredup, menyisakan satu sorotan lampu ke arah tangga utama. Saat yang dinanti telah tiba. Pintu raksasa terbuka. Sosok pria tegap melangkah masuk, dikawal oleh puluhan bodyguard. Saat sorot lampu menerpa wajahnya, waktu seakan berhenti bagi wanita itu. Gelas anggur di tangannya jatuh, pecah berkeping-keping, seiring dengan hancurnya jantungnya. Pria yang berjalan dengan gagah itu, pria yang dipuja seluruh tamu sebagai pangeran Asia, memiliki wajah yang sama persis dengan penjual bakpao yang ia hina kemarin. Itu adalah Cian. Tatapan mereka bertemu. Bukan tatapan rindu, melainkan tatapan seekor naga yang melihat mangsa kecilnya yang sudah tidak berdaya. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada drama pertengkaran. Cian hanya memberikan satu isyarat tangan kecil, dan keamanan segera menyeret wanita itu keluar dari dunianya selamanya. Teriakan penyesalan dan permohonan ampun dari mulut wanita itu hanya menjadi musik pengiring bagi kemenangan Cian. Di hadapan ratusan orang, Cian mengumumkan bahwa pengkhianatan adalah satu-satunya dosa yang tidak memiliki tempat di kerajaannya. Wanita itu kehilangan segalanya dalam satu malam. Cinta yang tulus dan kekayaan yang ia idamkan. Cian kembali duduk di singgasananya, sendiri di puncak kekuasaan. Mengajarkan kita bahwa terkadang orang yang kita injak hari ini adalah orang yang akan menentukan nasib kita esok hari.